akan unpredictable ya ke depan itu. Kita akan memilih karir seperti apa gitu. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang hari ini tidak ada kan gitu. Oleh sebab itu maka kalau kata Alvin Toker kan, seseorang yang tidak mengantisipasi informasi maka dia akan mengalami disorientasi kan. Jadi kita harus bisa membaca arah ke depan dan skill apa, kompetensi apa yang harus tetap kita siapkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita barusan saja mengikuti acara spektakuler ya dari Bakti Mulia 400 Secondary School Graduation, dan kita bersama Bapak Dr. Sutrisno Muslimin MSI, dan kita tentu sangat bergetar ya melihat bagaimana bahagia orang tua dan para murid yang berwisuda pada hari ini. Dan sekolah ini boleh dikatakan sekolah yang tidak mudah ya, sekolah elit di tengah kawasan elit antara Pondok Indah, Lebak Bulus, Pondok Pinang, di mana sekolah ini ada SMP, ada SMA, tetapi kita tidak bisa menceritakan bagaimana perbedaan dengan sekolah-sekolah lain. Dan kita bersama Pak Sutrisno mungkin bercerita sebentar tentang muncul atau sejarah tentang Bakti Mulia 400 ini, Pak Sutrisno. Iya, Bakti Mulia 400 ini kan sekolah yang didirikan oleh orang-orang yang punya jasa di Republik ini, orang-orang yang ikut berjuang di dalam memerdekakan Republik ini, orang-orang yang ikut berperang ya. Oleh sebab itu maka mereka ini kan terus-menerus ingin berkontribusi buat bangsa Indonesia. Cara berkontribusinya apa? Cara berkontribusinya adalah ingin melahirkan generasi ke depan adalah orang-orang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan melanjutkan negara Republik Indonesia ini, orang-orang yang mampu mempertahankan kemerdekaan, gitu ya. Karena apa? Karena kemerdekaan ini tidak gampang diraihnya, gitu ya. Oleh sebab itu maka jalan satu-satunya adalah membuat sekolah. Dan sekolah ini dikelola dengan pengelolaan yang baik, sehingga akan lahir generasi terbaik dari lembaga pendidikan ini. Apa cita-cita Pak Sutrisno terhadap sekolahan ini dan terhadap murid-murid ke depan? Iya, cita-cita para pendiri sekolah ini dan saya adalah dari sekolah ini akan lahir orang-orang yang akan nge-lead, orang-orang yang akan mimpin ya, baik di sektor ekonomi, sektor politik, sektor budaya gitu ya, sektor keamanan pertahanan ya, akan lahir dari sekolah ini. Yang jadi Kapolri dari sekolah ini, yang jadi Kapolda dari sekolah ini, yang jadi Panglima TNI dari sekolah ini, gitu ya. Yang jadi gubernur dari sekolah ini gitu. Jadi supaya apa? Supaya orang yang memimpin negeri ini adalah orang yang memang sudah disiapkan. Jadi nggak boleh calon pemimpin ke depan mereka nggak punya pandangan yang kokoh ya tentang apa yang harus dimiliki ke depan, tantangannya seperti apa. Tadi dalam orasi ilmiah kan disampaikan bahwa akan unpredictable ya ke depan itu. Kita akan memilih karir seperti apa gitu. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang hari ini tidak ada kan gitu. Oleh sebab itu maka kalau kata Alvin Toker kan, seseorang yang tidak mengantisipasi informasi maka dia akan mengalami disorientasi kan. Jadi
kita harus bisa membaca arah ke depan dan skill apa, kompetensi apa yang harus tetap kita siapkan gitu ya. Oleh sebab itu maka sekolah ini memang ingin melahirkan pribadi yang lengkap. Makanya kalau Bapak tahu Mars kita itu ada pendidikan yang kafah, yang sempurna, yang holistik gitu ya. Sehingga kemudian anak-anak tidak hanya intelektualnya gitu ya, tapi akhlak, attitude-nya, fisiknya juga kuat gitu. Tadi saya mendengar tidak hanya melepaskan mereka tetapi turut memantau mereka kemana, itu bagaimana caranya? Iya, jadi kan kita ini kan menyiapkan dalam struktur itu ada di SMA itu adalah orang yang secara khusus memantau karir anak-anak. Dia sekolah di mana gitu ya. Dia akan melanjutkan kuliah di mana gitu, dan setelah itu dia akan kuliah itu seperti apa gitu. Jadi makanya kan betul-betul kita tetap menjalin komunikasi walaupun mereka sudah keluar dari sini, mereka sudah tamat dari sini. Tapi kita akan ingatkan mereka bahwa mereka adalah alumni Bakti Mulia 400, jaga itu gitu ya. Tampilkan wajah BM yang betul-betul optimistik gitu ya, yang betul-betul yakin gitu, yang betul-betul bisa dibanggakan gitu. Kan saya bilang tadi dalam amanah saya, Anda harus menjadi orang-orang yang memuliakan orang tua gitu ya, karena dengan memuliakan orang tua maka Anda akan menjadi orang yang mulia gitu. Tadi Pak Sutrisno mendaulat salah seorang bekas murid ya, Pak Hamdan dan sekarang jadi Wakil Menteri Menpora kalau salah ya. Staf ahli di Menpora. Itu murid di mana, Pak? Itu waktu saya jadi guru agama di SMA di Warna Boarding School. Jadi tahun 2000 dia sekolah di situ gitu ya. Saya kebetulan waktu itu menjadi guru agama dan menjadi kepala asrama. Luar biasa. Jadi saya kemudian tiba-tiba ketemu dia di waktu nonton bola di Senayan waktu Indonesia lawan Vietnam. Dan di situ saya bilang sama dia, nanti you ngisilah di orasi ilmiah kita gitu ya. Saya melihat bahwa sekolahan ini kan cukup mewah lah dikatakan begitu ya. Bagaimana mereka pemilik yayasan atau katakanlah bos-bosnya sini mempercayakan Pak Sutrisno untuk menjadi komandan sekolah ini, itu kira-kira apa menurut Pak Sutrisno? Ya mereka ini kan nggak mencari profit, mereka itu nggak mencari untung dari menjalankan lembaga pendidikan ini. Dia hanya ingin sekolahnya itu bagus, dia hanya ingin sekolah ini menjadi sekolah hebat gitu ya. Dia hanya ingin alumni sekolah ini menjadi orang-orang hebat gitu. Dan saya dipercayai untuk itu, untuk bisa mengantarkan ke arah situ gitu. Karena kan sekolah hebat itu ya harus diisi oleh guru-guru yang hebat gitu. Susah kita melahirkan orang hebat tanpa sentuhan orang hebat juga gitu. Masya Allah. Pak Sutrisno sudah berapa tahun Pak berpengalaman memegang sekolahan ini selain di Bakti Mulia? Iya, saya kan kalau jadi guru sebetulnya udah 32 tahun jadi guru itu ya. Tapi masuk ke level manajemen itu sudah 20 sekian tahun lah ya. Jadi direktur, jadi ketua yayasan gitu. Dan itu adalah salah satu bagaimana saya berkhidmat untuk negeri ini, karena menurut saya aktif di dunia pendidikan itu nggak kalah nggak kalah pamor dengan kita di politik gitu ya. Kita kebanggaan kita itu bisa melahirkan orang-orang hebat. Kita senang tiba-tiba yang jadi menteri dari sekolah ini gitu ya. Yang jadi saya punya murid di Bakti Mulia di Warna itu jadi komisaris di BNI misalnya. Jadi staf ahli di Menteri Pak Luhut misalnya. Itu bangga. Gitu. Artinya dulu kita yang bangunin dia tidur, kita yang menemani dia sholat gitu ya. Kita yang ngajarin dia berdoa gitu ya. Sampai memantau seperti itu Sampai memantau seperti itu. Kita ini kan sebagai guru, apa sih yang kita cari gitu ya. Kalau jadi konglomerat itu jadi guru nggak bisa kan. Kita nggak mungkin kaya secara material. Tapi kita akan kaya dengan doa-doa orang gitu ya. Kita akan kaya dengan harapan-harapan orang gitu ya. Dan dari situlah muncul
ini kebanggaan, gitu ya. Saya bangga melihat murid saya seperti itu loh. Iya. Kok namanya Bakti Mulia 400 kedengaran aneh itu historisnya? Ya ini kan sinergi antara antara Yayasan Pondok Mulia gitu ya. Oh, yayasannya Pondok Mulia. Iya, Yayasannya Pondok Mulia yang membawahi Masjid Pondok Indah gitu ya. Kemudian sekolah Al-Azhar BSD gitu ya. Kemudian berkolaborasi ya dengan Tentara Siliwangi, Tentara Pelajar. Oh iya. Tentara Pelajar. Jadi Pak Bagja itu kan Tentara Pelajar. Jadi akhirnya lahirlah yayasan yang merupakan kerjasama itu. Makanya SMA-nya pun bukan berarti sudah ada 399 ini yang ke-400. Itu adalah Yayasan Siliwangi. Yayasan namanya 400. Ini begitu besar, apa ada rencana melakukan boarding kayak gitu? Iya, tahun ini kita sudah ada boarding. Oh begitu, Iya, Masya Allah. tahun ini kita ada boarding, jadi asramanya di Pondok Indah, di perumahan Pondok Indah, sekolahnya di sini. Iya. Iya, jadi mereka akan menginap di salah satu rumah, 2 rumah di sana yang kita sewa untuk asrama putra dan asrama putri. Nanti dia akan sekolah di sini, di asrama dia ngaji, dia belajar gitu ya, belajar bahasa dan lain-lain. Nanti dia datang ke sini jam 7.30 dia sekolah. Nanti habis asar dia pulang ke asrama. Di sana sudah ada ustadz-ustadznya yang akan mengajarkan alat pesantren. Iya. Baik, terima kasih Pak Tris. Luar biasa kita berbincang dengan Pak Sutrisno, dan tentu kita orang tua mempertimbangkannya. Boleh pikir-pikir masukkan sekolah sini atau yang lain. Insya Allah sangat menarik. Yang terpenting adalah anak-anak murid itu nampak kita lihat ceria dan dia sangat kerasan sekali. Mereka bahasa Inggrisnya saya lihat juga sangat bagus sekali, dan insya Allah kita tertarik dan kita berdoa Sekolah Bakti Mulia 400 ini terus berkembang maju untuk berperan di tengah-tengah negara kita. Terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih Pak Musalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.